Apakah Anda termasuk pecinta mie instan? Ya, kami juga termasuk salah dua di dalamnya. Namun tahukah Anda siapa orang yang menciptakan makanan yang sulit kita tolak ini? Simak video ini untuk temukan jawabannya. Bisa dibilang mie instan merupakan makanan legendaris yang disukai banyak orang dan lintas generasi. Selain rasanya yang lezat, harga mie instan yang cenderung murah juga membuat makanan itu menjadi jalan ninja untuk memenuhi rasa lapar di kala isi dompet menipis. Ternyata memang itulah alasan awal mie instan dibuat. Pencipta mie instan, Momofuku Ando, membuat mie instan untuk menyelesaikan krisis pangan di Jepang ketika berakhirnya Perang Dunia II. Bermula dari situlah mie instan terus eksis hingga menjadi bisnis raksasa seperti saat ini. Mengutip Fox.com, Momofuku Ando adalah pria kelahiran Taiwan pada tahun 1910. Sebenarnya ia memiliki nama asli Wu Baifu. Namun setelah Perang Dunia II, ia bermigrasi ke Jepang dan di sana ia mendapat nama barunya. Di Jepang ia sempat mencoba banyak bisnis. Awalnya ia sempat berbisnis di bidang tekstil namun kemudian bangkrut. Setelah itu ia mendirikan perusahaan produsen garam dan inilah cikal bakal lahirnya Nissin, produsen mie instan terbesar di Jepang. Perang Dunia II membuat penduduk Jepang yang selamat menjadi kelaparan. Sementara Momofuku Ando, seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan, mulai merintis kembali bisnis yang sempat anjlok lantaran Perang Dunia Kedua. Sejarah mie instan pun dimulai saat Ando gigih untuk membangun kembali reputasi dan kekayaannya. Hal itu membuat Ando dihubungi oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Mereka memberitahu Ando bahwa pemerintah Jepang ingin mendorong warganya untuk mengonsumsi lebih banyak tepung gandum dari Amerika Serikat. Pada saat itu tepung gandum menjadi komponen utama dalam bantuan AS. Ando pun teringat, ketika perang berakhir, dia pernah melihat antrean panjang pekerja yang dengan sabar menunggu untuk diberikan semangkuk sup ramen hangat. Ando berpikir apa yang dibutuhkan adalah versi cepat saji dan modern dari comfort food para pekerja itu. Pada usia 48 tahun, Ando mengubah dirinya menjadi seorang penemu makanan yakni mie instan. Setelah melewati berbagai percobaan, pada tahun 1958, perusahaan Nissin pertama kali menjual mie instannya dengan sebutan chicken ramen. Namun mie tersebut dinilai masih lebih mahal dibanding makanan lain. Walau demikian, chicken ramen tetap digemari dan bisnis mie Ando pun mulai mengalami perkembangan. Meski mie instan sangat populer, penjualannya pernah menurun. Kemudian pada tahun 1971, mulai muncullah cup noodles untuk menggairahkan kembali pasar mie instan yang mulai jenuh. Ide ini muncul setelah Ando melihat warga asal Amerika yang menggunakan gelas bekas kopinya sebagai mangkok mie. Ando pun menghadirkan mie instan cup pertama dengan nama cup noodles pada tahun 1971. Fitur yang membedakan produk ini adalah mie beraroma ditempatkan dalam wadah styrofoam bersama dengan bumbu kering beku seperti udang, babi, telur, dan sayuran. Dan produk tersebut diluncurkan sebagai mie instan yang benar-benar baru. Cup noodle lebih dari sekedar mie instan yang terkandung dalam kemasan styrofoam. Produknya merevolusi seluruh industri makanan olahan. Produk inovatif ini menggabungkan 3 fungsi berbeda yakni bahan pengemas saat berada di rak toko, kompor saat air mendidih dituangkan, dan mangkuk saat makan mie. Itu adalah makanan olahan, di mana konsep yang sama sekali baru diwujudkan. Di tengah pertumbuhan pasar yang pesat, Ando khawatir persaingan yang terlalu ketat dapat menyebabkan masalah kualitas dalam skala dunia. Untuk menghindari terulangnya insiden tersebut, seperti yang terjadi di Jepang pada awal 60-an, Momofuku Ando mengusulkan pembentukan asosiasi industri global sebagai platform keamanan pangan bagi produsen mie instan terkemuka dunia. Oleh karena itu, Asosiasi Produsen Ramen Internasional atau IRMA dibentuk dan pertemuan perdana yang diadakan di Tokyo pada tahun 97 dihadiri oleh 10 produsen dan 1 asosiasi industri. Untuk tujuan peningkatan kualitas, IRMA memprakarsai standar kodeks untuk mie instan yang akhirnya diadopsi pada Kodeks General Assembly pada tahun 2006. Momofuku Ando tutup usia pada 5 Januari 2007. Inovasi mie instan ini menjadi salah satu penemuan yang mengubah dunia dan terus berkembang hingga saat ini. Meski telah tiada, pria tersebut terus dikenang salah satunya melalui museum mie instan yang diberi nama Momofuku Ando Instant Ramen di Ikeda, Osaka, dan Cup Noodle Museum di Yokohama.
Ando berhasil menciptakan produk yang siap disantap hanya dalam 2 menit dengan menambahkan air mendidih, dan itu dijuluki ramen ajaib dan langsung menjadi sensasi populer. Momen itu juga didukung dengan kemunculan televisi sebagai media baru yang mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis. Dari kisah ini kita bisa petik pelajaran bahwa seorang pengusaha memang dituntut untuk terus berinovasi dan mampu beradaptasi dengan cepat. Terbukti dari bahan tepung gandum yang seharusnya dibuat roti, justru malah dibuat mie karena kecerdasan yang dimilikinya. Bayangkan jika mendiang Momofuku Ando tak mampu beradaptasi dengan cepat, justru rebahan setelah bangkrut berkali-kali. Belum lagi ditambah peristiwa Perang Dunia II. Pastilah kita semua tak bisa menikmati lezatnya mie instan. Kegigihan dan keuletan seorang pengusaha top yang patut ditiru para pengusaha lainnya. Inilah kunci sukses atau key of success. Kisah orang sukses memang selalu menarik untuk diikuti. Seperti kisah yang berikut ini mungkin bisa menarik perhatian Anda.